Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dengan selamat, sentosa, dan sehat selalu. Amin. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari Nama saya Septian Rizky Darmawan. Nama saya Luciana Widi Puspitasari. Nama saya Naila Fairis. Nama saya Romel Salsabila. nama saya Akila Putra Santoso. Ada satu lagi nih yang kurang. Ya nih, satu lagi. Nah. Kita gak dateng. Teman kita yang namanya Zidan Fakira berhalangan untuk hadir pada video kali ini, tapi nanti di tengah-tengah video akan ada dia. Nah, kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Nacesa. Nacesa, apa sih itu Nacesa? Apa ya? Nacesa itu singkatan dari Natural Resources, yang artinya sumber daya alam. Keren banget nggak sih? Wih, keren banget. Keren banget. Kita mau ada apa sih vlog-vlog gini? Masa kamu gak tahu sih Lun? Kita itu ada mau materi geografi yang harus kita bahas. Materi yang kita bahas itu adalah SDA beserta klasifikasinya. Apa sih SDA dan klasifikasinya itu? Yuk kita sama-sama cari tahu. Yuk! It starts with all I know. So Nah, secara umum sumber daya alam sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kehidupan manusia. Sedangkan sumber daya alam dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan yang kedua ada komponen abiotik yang berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, air, dan lain-lainnya. Nah, istilah sumber daya alam ini juga sering dikaitkan dengan materi-materi dan potensi bumi yang dianggap dapat menunjang kehidupan manusia. Menurut para ahli, sumber daya alam dijadikan sebagai unsur lingkungan alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan baik dalam bentuk fisik maupun hayati. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Lay me down, blow my mind, let's take it all the way. Tell me will you love me tomorrow, like you love me tonight. Oh, oh. See we can worry about it tomorrow, just give me tonight. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan proses pembentukannya, yang dibagi menjadi dua, di mana kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dan dapat diperbarui dalam waktu yang relatif mudah, biasa dikembangkan melalui budidaya. Terdiri dari sumber daya alam hayati seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, juga sumber daya alam hewani seperti peternakan dan perikanan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali karena pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia dan jumlah sumber daya alamnya yang relatif statis, seperti contohnya bahan mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Lay me down, blow my mind, let's take it all the way. Tell me will you love me tomorrow, like you love me tonight. Oh, oh.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam yang kedua, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua, sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Apa sih sumber daya alam fisik itu? Nah, sumber daya alam fisik itu adalah sumber daya alam yang tersedia, jumlah yang melimpah, dan baik dipergunakan oleh makhluk hidup. Contohnya, tanah, air, udara, dan sinar matahari. Lalu, apa sih sumber daya alam hayati itu? Nah, sumber daya alam hayati itu adalah jika sumber daya alam digunakan telah habis, masih bisa diusahakan kembali. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Jika tadi membahas tentang sumber daya alam terhadap sifatnya, maka di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam terhadap lokasinya. Nah, lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Terestrial dan akuatik, kalian tahu nggak sih itu apa? Nah, terestrial ini adalah sumber daya alam yang terdapat di daratan. Contohnya itu ada tanah, hutan, dan bahan galian. Nah, untuk akuatik sendiri, akuatik itu adalah sumber daya alam yang terdapat di perairan. Contohnya itu ada 3, yaitu ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Lay me down, blow my mind, let's take it all the way. Tell me will you love me tomorrow, like you love me tonight. Oh, oh, say we can worry about it tomorrow, just give me tonight. Sumber daya alam berdasarkan jenis kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sumber energi, 2. Sumber bahan baku, dan yang ketiga sumber makanan dan air. Nah, sekian vlog kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum. Kenapa? Pantun dulu dong, Kak. Pantun gini doang sih. Oh, pantun. Udah, kasih tonton. SMA 67 sekolah yang berprestasi. Cakep. Isinya ada Sekiawan. Terima kasih sudah nonton vlog materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.